Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan kami tim mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru di program studi manajemen agribisnis angkatan 2020. Untuk semester 1 kita akan belajar dasar-dasar akuntansi. Pada mata kuliah ini untuk tim pengampu mata kuliahnya, saya sendiri adalah Oktanita Jaya Anggraini, SEMP, selaku koordinator mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Untuk tim yang lain ada Bapak Guntur Pribadi SEMM dan ada Ibu Dr. RR Lia Khairina Esket MM. Untuk selanjutnya Anda bisa melihat di LMS Poli J telah kami sampaikan kontrak perkuliahan. Jangan lupa setiap kali Anda masuk di LMS Poli J, silakan melakukan presensi yang pada LMS tersebut telah disediakan. Untuk mata kuliah dasar-dasar akuntansi, untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar terkait dengan pengertian akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Untuk definisi dari akuntansi di sini, pengertian dari akuntansi, yang pertama, pengertian akuntansi menurut fungsi dan kegunaannya, yaitu akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi menurut kegiatannya adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Untuk penggambaran definisi dari akuntansi itu sendiri akan digambarkan pada bagan berikut. Jadi akuntansi berupa seni itu merupakan proses, jadi ada proses di situ, proses pencatatan yaitu aktivitas jasa, sehingga nanti akan memberikan sistem informasi. Jadi dari pencatatan tersebut akan memberikan informasi yang bersifat multidimensi dan dasar dari pemilihan strategi sebuah entitas. Tahap-tahap dari teknik akuntansi di sini meliputi pencatatan transaksi-transaksi, pengelompokan transaksi-transaksi, dan pengikhtisaran transaksi-transaksi. Pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi yaitu adalah pemilik perusahaan, pegawai, investor, pimpinan perusahaan, kemudian ada kreditur dan penduduk. Siklus dasar akuntansi di sini meliputi bukti-bukti transaksi. Jadi pertama yaitu pengumpulan bukti-bukti transaksi, kemudian melakukan pencatatan jurnal dan dilanjutkan posting ke buku besar, kemudian pembuatan neraca saldo, kemudian pembuatan jurnal penyesuaian, dilanjutkan neraca lajur dan pembuatan laporan keuangan. Dasar dari pencatatan akuntansi di sini berdasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi di sini menggambarkan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan modal. Di sini aktiva muncul di sebelah kiri dari persamaan, sedangkan aktiva yang berisi kewajiban dan ekuitas pemilik berada di sisi kanan dari persamaan.
Di sini apabila digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut. Jadi perusahaan di situ ada harta perusahaan, kemudian ada kewajiban yaitu kreditur dan ada ekuitas dari pemilik atau pemegang saham. Dalam persamaan tersebut bisa digambarkan seperti persamaan yang ada di sini, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aktiva berada di sebelah kiri atau di sebelah debit, sedangkan pasiva yang berisi kewajiban dan ekuitas berada di sebelah kanan, yaitu kredit. Aktiva di sini adalah semua harta atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan seperti uang tunai, gedung, tanah, dan lain-lain. Sedangkan hutang atau kewajiban di sini adalah tuntutan dari pihak luar, yaitu kewajiban atau hutang yang harus dibayar dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan pemilik ekuitas atau modal adalah tuntutan yang berasal dari para pemilik perusahaan atau hak pemilik perusahaan atas kekayaan aktiva perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan aktiva bersih perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban. Selanjutnya adalah konsep entitas terpisah, yaitu perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Sehingga bisa digambarkan pada ilustrasi berikut yang saya tunjukkan adalah contoh dari perusahaan jasa. Jadi dari perusahaan jasa ini, toko dagang makmur itu sebagai pemilik Tuan Wahyu menyetorkan sejumlah 10 juta untuk modal dari toko dagang makmur. Sehingga pada toko dagang makmur pencatatannya untuk harta toko sebesar 10 juta, kemudian kepentingan atau modal Wahyu sebesar 10 juta. Di sini bisa ditunjukkan pada persamaan dasar akuntansinya, yaitu harta sama dengan kepentingan pemilik atau modal. Jadi harta sebesar 10 juta, kemudian kepentingan pemilik atau modal sebesar 10 juta. Sedangkan konsep entitas di sini, konsep entitas toko dagang makmur apabila pemilik menyetorkan sebesar 10 juta, maka toko dagang makmur akan memiliki harta sebesar 10 juta dan kepentingan pemilik atau Pak Wahyu di sini sebesar 10 juta. Sehingga di sini bisa dituliskan bahwa harta sebesar 10 juta dan kepentingan pemilik sebesar 10 juta. Apabila seorang kreditor atau pemberi pinjaman itu memberikan pinjaman sebesar 1 juta kepada pemilik, maka akan terjadi perubahan pada persamaan dasar akuntansi di sini, di mana harta apabila toko dagang makmur di sini melakukan pencatatan harta yang telah disetorkan oleh Pak Wahyu sebagai pemilik sebesar 10 juta, itu akan dicatat pada jurnal sebagai harta toko dagang sebesar 10 juta, kepentingan Pak Wahyu sebesar 10 juta. Sedangkan di sini untuk persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan kepentingan pemilik sama-sama sebesar 10 juta. Apabila ada kreditor yang memberikan pinjaman sebesar 1 juta kepada toko dagang makmur, hal ini akan mengubah
persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini yang tadinya persamaan dasar akuntansi itu hanya harta sama dengan pemilik, kepentingan pemilik, itu karena ada pinjaman sehingga ada perubahan harta sama dengan pinjaman dari kreditor dan ditambahkan dengan kepentingan pemilik atau modal. Sehingga di sini harta sebesar 11 juta sama dengan 1 juta pinjaman dari kreditor ditambahkan kepentingan pemilik sebesar 10 juta. Untuk pencatatan pada jurnal atau persamaan dasar akuntansi, jadi di sini untuk setoran pemilik sebesar 10 juta itu akan dicatatkan pada harta yaitu sisi kas, sedangkan pada sisi pasifa itu akan dicatatkan di modal. Ini ada beberapa transaksi yang bisa mengubah dari persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini saya contohkan yang pertama adalah pemilik telah menyetorkan 10 juta sehingga untuk sisi aktiva kas bertambah sebesar 10 juta sedangkan di sisi pasifa modal bertambah sebesar 10 juta. Sedangkan yang selanjutnya ada pinjaman sebesar 1 juta itu akan menambah kas di sisi harta atau sisi aktiva, sedangkan di sisi pasifa itu akan menambah hutang. Sehingga saldonya itu sebesar 11 juta untuk sisi aktiva dan pasifa. Apabila terjadi penjualan tunai di sini, penjualan tunai itu akan menambah kas, sedangkan di sisi pasifa itu akan menambah modal. Sehingga saldonya itu sebesar 11.600.000 rupiah. Apabila terjadi penjualan secara kredit, maka akan menambah piutang dan di sisi pasifa itu akan menambah modal. Sehingga saldonya akan bertambah untuk sisi harta 11.600.000 ditambah 2 juta, untuk sisi pasifa 1 juta ditambahkan 12.600.000. Apabila perusahaan itu membayar gaji, jadi terjadi pengurangan di sini di sisi kas berkurang sebesar 100.000, sedangkan di sisi pasifa modal berkurang sebesar 100.000. Sehingga di sini untuk saldo itu akan berkurang untuk sisi pasifa di sini kasnya menjadi 11.500.000, sedangkan piutang 2 juta, sedangkan di sisi pasifa hutangnya 1 juta dan modalnya adalah 12.500.000. Apabila seorang pemilik menarik uangnya sebesar 200.000, maka akan berpengaruh kepada kas berkurang sebesar 200.000 menjadi 11.500.000, piutangnya tetap 2 juta, kemudian hutangnya 1 juta dan modalnya 12.300.000. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi di sini akan terjadi perubahan pastinya apabila di sini saya contohkan suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi di sini, kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta, kendaraan bertambah senilai 100 juta karena ada pembelian kendaraan secara tunai. Kemudian apabila suatu perusahaan membeli mesin packing sebesar 50 juta secara kredit, pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, peralatan bertambah senilai 50 juta,
hutang bertambah senilai 50 juta. Untuk selanjutnya, apabila perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai, maka perubahan pada persamaan dasar akuntansi, kas bertambah senilai 80 juta, kendaraan berkurang senilai 80 juta. Apabila perusahaan menjual kendaraan secara kredit sebesar 150 juta, maka pengaruhnya pada persamaan dasar akuntansi, piutang bertambah senilai 150 juta, kendaraan berkurang senilai 150 juta. Kemudian apabila suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta, maka pengaruhnya hutang berkurang senilai 50 juta, kas berkurang senilai 50 juta. Apabila terjadi pembelian aktiva tetap secara tunai senilai 2 juta, maka pengaruhnya aktiva tetap bertambah senilai 2 juta, kas berkurang senilai 2 juta. Apabila terjadi penerimaan kas atas piutang perusahaan senilai 200.000, di sini pengaruhnya kas bertambah senilai 200.000, piutang berkurang senilai 200.000. Apabila terjadi penyetoran, jadi di sini Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal, maka pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi, modal bertambah senilai 75 juta, kas bertambah senilai 75 juta. Apabila Mr. T sebagai pemilik perusahaan melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta, maka pengaruhnya yang pertama modal berkurang senilai 25 juta, kas berkurang senilai 25 juta. Demikian dari materi yang telah saya sampaikan terkait dengan pengertian dari akuntansi atau definisi dari akuntansi, kemudian dari persamaan dasar akuntansi. Apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan kami di mata kuliah dasar-dasar akuntansi, adik-adik bisa menghubungi kami di nomor WA kami ataupun bisa melalui email. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.